Pak Muhtar, kita mulai sekarang. Oke, dimulai. Silakan. Halimah Sania Surya Yuni ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, Pak Muhtar dan teman-teman semua. Kali ini kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang instalasi plumbing air kotor dan air hujan pada proyek Rumah Sakit Mitra Cibitung, Jawa Barat. Kelompok 3 ini beranggotakan yaitu saya sendiri Halimah Dewi Sinta, lalu ada Sania Hanifah, ada Surya Maulana Tanjung, dan Yuni Jaya Setiawati. Eh, yang pertama latar belakang dari masalah yang kita akan bahas yaitu tentang sistem air kotor dan juga air hujan. Perencanaan sistem air kotor dan air hujan pada suatu gedung merupakan salah satu aspek yang krusial dalam mendukung kelayakan fungsi bangunan, kenyamanan penggunaan, serta kelestarian lingkungan sekitarnya. Sistem ini tidak hanya bertujuan hanya untuk membuang limbah cair dan juga mengalirkan hujan dengan aman, tetapi juga mencegah dampak negatif seperti adanya pencemaran genangan air yaitu bisa menyebabkan banjir dan hingga gangguan kesehatan. Perencanaan sistem air kotor dan air hujan yang baik harus memperhitungkan kapasitas dari dan juga arah aliran, jenis saluran, serta pemisahan antara kedua jenis aliran tersebut. Kesalahan dalam perencanaan atau pelaksanaannya dapat menyebabkan sistem ini tidak berjalan secara efisien dan menimbulkan beberapa dampak negatif, yaitu menimbulkan bau, kebocoran, atau bahkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, penting untuknya adanya peninjauan terhadap sistem air kotor dan juga air hujan pada gedung, yang menjadi langkah penting untuk mengevaluasi apakah sistem yang ada itu terancang dan dijalankan sesuai dengan standar teknis atau dan kebutuhan aktual bangunan, dan juga peninjauan ini juga dapat digunakan ketika terdapat perubahan fungsi gedung, seperti renovasi atau keluhan operasional di lapangan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Pada kali ini kita akan membahas beberapa masalah yaitu seperti bagaimana sih penerapan sistem pembuangan air kotor dan juga drainase air hujan pada Rumah Sakit Mitra Cibitung. Yang kedua, apakah kapasitas aliran air kotor dan air hujan mencukupi untuk menampung debit maksimum untuk mengakomodasikan aktivitas operasional gedung. Lalu yang ketiga, bagaimana efektivitas dari jaringan pipa, sistem, dan juga tata letak instalasi air kotor dan air hujan pada Rumah Sakit Mitra Cibitung. Dan yang terakhir, apakah sistem instalasi air kotor, air hujan, dan juga di Rumah Sakit Mitra Plumbon ini telah memenuhi aspek kelayakan fungsi sesuai dengan standar teknis dan regulasi yang berlaku? Lalu yang kedua, tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui penerapan sistem pembuangan air kotor dan drainase air hujan pada Rumah Sakit Cibitung. Yang kedua, menganalisis kapasitas air kotor dan air hujan untuk menampung debit maksimum untuk mengakomodasi aktivitas operasional gedung. Yang ketiga, mengidentifikasi efektivitas jaringan pipa, sistem dan tata letak instalasi air kotor dan air hujan di Rumah Sakit Mitra Cibitung. Dan yang terakhir, menganalisis kelayakan fungsi sistem instalasi air kotor, air hujan pada rumah sakit Mitra Perumbon berdasarkan standar teknis dan regulasi yang berlaku. Baik, yang seperti kita ketahui, sistem plumbing merupakan rangkaian instalasi yang berfungsi untuk menyalurkan air bersih ke dalam bangunan serta mengeluarkan air
namun kekurangannya kurang tahan panas. Pada HDPE memiliki kelebihan fleksibel dan tahan retak, namun harga lebih tinggi dari PVC. Dan juga pada cast iron memiliki kelebihan kuat tahan api dan suara, namun berat dan mahal. Pada galvanis tahan awal terhadap karat, namun rentan karat jangka panjang. Pada beton atau RCP, kelebihannya sangat kuat, namun berat dan sulit dipasang. Pada UPVC, memiliki kelebihan tahan tekanan dan cuaca, namun lebih mahal dari PVC biasa. Lalu ada sistem pengairan air hujan. Instalasi plumbing air kotor dan air hujan Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung. Jalur instalasi air kotor. Nah, berdasarkan gambar di samping, jalur instalasi pada Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung dirancang menggunakan sistem terpisah, yaitu memisahkan aliran air kotor atau limbah domestik maupun medis dengan air hujan. Air kotor dari toilet, dapur, laboratorium, maupun ruangan perawatan pasien dialirkan menggunakan jaringan pipa bawah tanah atau underground pipe menuju instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Dan kemudian pada instalasi plumbing Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung juga ada inspection chamber yang mana keberadaan inspection chamber atau manhole ini sangat penting untuk dilakukannya pemeliharaan secara berkala, pembersihan jika terjadi penyumbatan, serta sebagai titik kontrol aliran. Nah, kemudian estimasi air limbah pada Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, di mana debit air limbah ini sama dengan 80% dari konsumsi air bersih sesuai dengan SNI 037065/2005 tentang tata cara perencanaan sistem plumbing, di mana air bersih yang masuk bangunan tidak semuanya berubah menjadi limbah. Ada yang menguap, masuk tanaman, dan lain-lain. Sehingga diasumsikan 70-85% menjadi air limbah. Jika konsumsi air bersih 20 meter kubik per hari, maka air limbahnya 80% dikali 20. Hasilnya 16 meter kubik per hari. Nah, pada kapasitas IPAL untuk pada Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung menggunakan IPAL biofilter 3 chamber direncanakan dengan kapasitas lebih dari 20 meter kubik per hari. Lebih besar dari estimasi air limbah yang telah dihitung, yaitu 16 meter kubik per hari. Kemudian waktu tinggal atau detention time, rumus waktu tinggal ini yaitu volume efektif dibagi debit, yang mana dengan volume IPAL tadi 20 meter kubik dan debit rata-rata harian 16 meter kubik per hari, maka didapat debit rata-ratanya 0,67 meter kubik per jam. Maka waktu tinggalnya yaitu 20 dibagi 0,67. Hasilnya kurang lebih 30 jam, yang mana ini cukup aman, jauh di atas 8 jam. Yang mana pada ketentuan waktu tinggal dalam Pedoman Teknis KLHK dan Permenkes nomor 7 tahun 2019, yaitu minimal 6-12 jam. Yang mana ini berfungsi untuk proses biologis penguraian polutan berlangsung efektif. Selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Yuni. Ya, selanjutnya mengenai instalasi air hujan pada rumah sakit ini. Pengelolaan air hujan yang dilakukan pada rumah sakit ini menggunakan sistem instalasi gravitasi, di mana memanfaatkan kemiringan dan gravitasi bumi dengan memanfaatkan talang talang pipa tegak untuk menyalurkan air dari atap ke jaringan pembuangan. Pembuangan akhir pada saluran ini ada dua, yaitu ke sumur resapan dan ke saluran kota. Tujuan pembuangan ke sumur resapan selain untuk daur ulang, juga untuk mengurangi debit air ke saluran kota sebagai pencegahan banjir di kawasan tersebut.
Kemudian hitungan untuk menghitung debit limpasan, yaitu Q sama dengan Q-nya itu kan debit limpasan, sama dengan C dikali I dikali A, dengan luas atap efektifnya itu yaitu 1000 meter persegi, dan I adalah intensitas hujan di wilayah tersebut, yaitu 0,2 meter per jam, dan C adalah koefisien limpasan, di mana umumnya menggunakan 1. Maka Q sama dengan 1000 dikali 0,2 dikali 1 sama dengan 200.000 liter per jam atau plus minus 56 liter per detik. Untuk menghitung kebutuhan sumur resapan, standar umur sumur resapan itu adalah 200 meter persegi dari luas lahan kedap air dengan volume efektifnya 5 meter persegi per sumur, di mana luas atap efektif pada gedung ini yaitu 1000 meter persegi, maka jumlah sumur resapan adalah 1000 dibagi 200, yaitu 5 sumur resapan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa instalasi air kotor di Rumah Sakit Mitra Plumban ini dirancang dengan sistem terpisah, memisahkan black water dan grey water, juga air hujannya. Kemudian seluruh limbah dialirkan melalui pipa bawah tanah menuju IPAL, sehingga limbah dapat diolah hingga memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke saluran kota. Yang kedua yaitu sistem air hujan menggunakan sistem gravitasi yang memanfaatkan talang pipa tegak yang menyalurkan limpasan atap atau air hujan atap ke sumur resapan, dan jika kapasitasnya berlebih maka dialirkan ke saluran kota. Kemudian sistem air kotor dan air hujan ini telah memenuhi persyaratan baik SNI, peraturan nasional maupun peraturan daerah Kabupaten Bekasi. Maka secara keseluruhan instalasi plumbing air kotor dan air hujan di Rumah Sakit Mitra Plumban ini sudah memenuhi ketentuan teknis, regulasi nasional, dan peraturan daerah sehingga layak secara fungsional maupun lingkungan. Cukup. Oke, presentasi sudah dilakukan, sudah selesai sama Halimah, Sania, sama Surya, serta Yuni ya. Berikutnya kita diskusi tentang plumbing air kotor. Eh, Silahkan mungkin teman yang lain untuk bisa bertanya atau memberikan saran dan sebagainya. Kita diskusi. Dibuka sesi pertama, silahkan. Ini bagus ya, tentang gedungnya adalah rumah sakit gitu ya. Siapa yang kerja di sana atau memang eh, ini studi kasus saja? Proyek sebelumnya dari perusahaan saya, Pak. Oh itu ya. Jadi memang sempat melihat di sana ya. Saya bagian pengecekan untuk SLF-nya, Hmm, jadi bukan bagian perencana. Jadi bangunannya udah jadi. udah jadi. Udah sampai keluar SLF sertifikatnya. Udah, Pak. Oke, silakan. Eh, yang lain, Izin bertanya ya buat silakan. kelompok 3 ya. Ya, Ini kan penggunaannya gedung rumah sakit. Tadi juga sempat dibahas sih, mungkin kan ini pembahasannya air kotor dan air hujan. Cuman kan di gedung rumah sakit ini tadi sempat disinggung juga selain air kotor dari limbah toilet, ada juga air limbah dari cucian darah atau sampah dari rumah sakit. Nah, kalau untuk sistem di rumah sakit ini seperti apa ya? Soalnya tadi saya menyimak sih memang tidak terlalu dibahas, cuman penasaran juga gitu untuk sistem rumah sakit ini tuh air limbah eh, seperti yang cucian darah itu tuh kemana gitu. Gitu sih Pak. silakan. Ke siapa tuh ditanyakan atau ke tim saja?
ke tim saja sih Pak. Tadi Silakan. karena belum disinggung juga gitu. Ya, silakan Yuni atau siapa yang bisa menjawab. Jadi ada perbedaan seperti di gedung lain ya. Kalau di rumah sakit, nah ini ada air kotor yang bersumber dari mungkin dari bekas operasi dan sebagainya, ada darah dan em, akan dibuang ke dalam instalasi gitu ya. Nah, cuman seperti apa pengolahan air limbah yang mengandung darah ini? Boleh saya izin bantu jawab untuk pertanyaan tersebut terkait limbah yang lain dari limbah rumah sakit itu untuk limbah medisnya itu dipisahkan. Jadi terpisah dari dari instalasi air kotor baik black water maupun grey water. Di mana limbah ini tuh kan limbah rumah sakit khususnya terkait kesehatan seperti itu termasuk limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Itu dari pihak rumah sakitnya itu sudah mendapat izin pengelolaan limbah di mana dialirkannya ke IPAL. Eh, tapi ada beberapa kalau kalau limbah cair tuh dialirkannya ke IPAL, tapi kalau limbahnya bukan cair itu ada terpisah per kategori si tempat sampahnya. Eh, udah ada izin pengelolaan limbah B3-nya, kemudian dari pihak merekanya juga sudah bekerja sama dengan pihak swasta atau orang ketiga dalam pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 ini gitu. Jadi udah ada perjanjiannya dengan pihak lain untuk pengangkutan bahan B3, limbah B3 di luar dari limbah air kotor maupun air hujannya. Gitu. Gimana, Windy? Apakah masih penasaran? Terjawab sih Pak, karena memang sempat dulu PKL di rumah sakit juga, memang sama sih sistemnya pasti ke IPAL gitu. Jadi penasaran juga di sini apa sama sistemnya atau gimana gitu. Terima kasih Teh Yuni. Oke, mungkin tadi ada yang right hand itu Muhammad Iqbal, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya Pak. Izin bertanya kepada kelompok tiga. Mungkin saya pertanyaannya nggak terlalu susah. Kalau yang pertama, itu kalau untuk instalasi pipa air kotor itu dia fittingnya apa aja ya? Apa cuma elbow dan T aja atau mungkin ada yang lain? Yang kedua, dia kalau untuk eh, plumbing air kotor ini dia pengujiannya apa aja sih gitu? Apakah dia sama kayak eh, plumbing air bersih kemarin? Nah, yang ketiga, ini pertanyaan khusus ke Teh Yuni. Kan Teh Yuni itu bagian ini konsultan SLF. Nah, kalau SLF itu mau terbit, dia apa aja sih yang diperiksa untuk bagian dari plumbing air kotor ini? Terima kasih. Oke, silakan. Pertama fitting apa ini alat sambung ya? Alat sambung apa saja? Mungkin harus jelaskan tadi jenis pipa yang digunakan, apakah PVC, apa besi cor atau dan baik pipa yang lain yang digunakan di sana. Bisa bantu yang lain mungkin. Pertama, saya jawab dulu untuk hal apa saja yang dilihat untuk dari SLF. Kalau dari pipa air kotor dan air hujan itu sebenarnya dilihatnya dari kebocoran.
pasti ada teknisi kan yang di sana yang bertugas apakah ada kebocoran atau enggak. Terus dilihatnya juga dari dinding, apakah ada rembes atau enggak dari dindingnya, atau area sekitarnya. Jadi pipanya ada yang rembes atau enggak intinya itu. Terus em, paling kalau sisanya tuh dari IPAL. Jadi IPAL-nya sudah memenuhi regulasi atau belum, sudah mencukupi kebutuhan pihak rumah sakit atau belum. Terus dari kan ada Permenkes sama lingkungan hidup itu sudah memenuhi atau belum. Kalau belum, kalau udah eh, harus ada suratnya, surat pengelolaan, apa sih, surat izin yang menyatakan kalau pengelolaan di sana tuh sudah mencukupi dan baik. Terus biasanya itu dari Dinas Lingkungan Hidupnya buat IPAL sama eh, regulasi limbah B3-nya. Kalau yang lainnya paling surat izin sumur resapannya, surat izin RTH-nya atau ruang terbuka hijau. Udah paling itu Kang dari Oh, MEP atau plumbing. yang sudah ada misalnya ke lingkungan itu sudah gitu ya. Sehingga diuji adalah limbah terakhirnya. Modelnya di sana tuh modelnya STP atau gimana? Mengolah limbahnya. Iya, pakai bio. Gitu. Karena kan ada juga yang modelnya itu menggunakan bakteri ya. Jadi bak bak pengolahnya banyak gitu ya. Tapi itu untuk luasan lahannya yang memadai gitu ya. Pada umumnya biasanya menggunakan sewage treatment plant gitu ya. Yang diolah tadi dari air kotor, black water, dan limbah-limbah lain ya. Kecuali mungkin yang grey water yang gimana terjawab. Terjawab Pak yang baru yang ketiga. Kalau yang satu, tadi yang kedua kayaknya udah sedikit
asing saja. Tapi begitu ada nyumbat, nah ini biasanya teknisi mempunyai alat eh, untuk ada yang bentuknya model kompresor, ya, ada juga yang model spiral untuk dimasukkan ke dalam instalasi pipa, diputar oleh suatu alat pemutar, bor ataupun alat lain untuk mengambil sumbatan di dalam instalasi, gitu ya. Nah, ini mungkin seperti itu untuk Rini. Kalau yang lain silahkan ditambahkan yang tim. Terima kasih Pak. Bapak mungkin ada tambahan pertanyaan, boleh? Ya, silahkan. Eh, Biasanya untuk pemeliharaan itu dilakukan berapa per berapa lama ya Pak? Terus kan ini ada pengujian-pengujiannya ya Pak. Nah, Ya, itu pengujian itu tuh dilakukan pada saat kapan? Apakah setelah ada masalah atau kendala baru dilakukan pengujian atau memang ada waktu khususnya gitu? kalau pemeliharaan rutin biasanya contoh lah, yang di rumah sakit pun mesti adanya kitchen atau dapur gitu ya, yang menimbulkan limbah padat, bentuknya eh, lemak gitu ya. Itu biasanya tiap hari ya. Jadi ditampung di instalasi limbah dapur itu adalah dengan gas trap. Gas trap itu adalah penangkap daripada lemak. Nah, itu tiap petugas teknis itu harus melakukan tiap hari. Karena limbah lemak itu bukannya lemak dari daging atau apa ya. Minyak yang sisa minyak dari penggorengan biasanya kan dibuang ke dalam instalasi. Nah, itu menjadikan begitu airnya dingin, minyak itu bergumpal menjadi lemak. Itu yang menempel di pipa yang mengakibatkan nanti menyumbat. Makanya itu tiap hari harus dibersihkan gitu ya. Tapi kalau sekarang si cook itu atau chef itu diwajibkan bahwa minyak itu tidak dibuang ke dalam saluran air. Sebaiknya ditampung gitu ya, ditampung karena bisa dimanfaatkan dan laku gitu ya. Sekarang kan ada pengolah sisa minyak goreng itu bisa jadi bahan bakar gitu ya dan sebagainya. Menyiapkan tempat untuk membuang sisa minyak. Nah, kecuali yang dari cucian ya. Di cucian piring yang mengandung minyak. Nah, itu kalau disalurkan ke saluran air itu, apalagi air dingin ya, itu akan menggumpal di dalam pipa. Maka disarankan pada saat mencuci itu kalau ada lemak-lemak seperti itu dengan air panas. Nah, ya kalahnya dengan air panas. Dan di flushing di dalam pipa pembuangnya dengan air panas. Kemudian kalau pengujian, eh, khususnya pengujian pada instalasi itu tidak tidak dilakukan lagi, biasanya hanya bila mana diperlukan gitu ya. Yang rutin itu adalah pengujian dari hasil limbahnya ya. Ini yang diperlukan oleh Dinas Lingkungan Hidup biasanya gitu ya. Itu biasanya 3 bulan sekali itu ada pengujian rutin gitu ya. Si limbah itu diuji eh, tidak mengganggu terhadap lingkungan ya. Terutama ada limbah B3-nya. Kalau rumah sakit ada limbah B3 ya. Dari obat, dari apa ya itu dipisahkan biasanya. Karena cara memusnahkannya itu khusus kalau limbah B3 itu ya. Seperti itu mungkin Rini. Terima kasih Pak, sudah terjawab. Ya. Irgi silahkan barangkali yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Mungkin izin bertanya untuk kelompok tiga ini. Eh, untuk pertanyaan pertama kan tadi dijelaskan gitu terkait pengecekan instalasi plumbingnya itu terkait kebocoran atau rembesan-rembesan yang terjadi mungkin tadi di tembok dan di pipanya. Yang tadi dijelaskan kan
hanya ada, mungkin saya kurang dengar atau mungkin belum dijelaskan terkait di inspection chamber yang mana itu cuman ada di luar atau di permukaan tanah gambarnya. Ya, Nah, kemudian apakah ada tempat atau lokasi lain gitu untuk pengecekannya? Seperti di setiap lantainya kah? Apakah ada shaft atau seperti apa? Atau ada lokasi lain untuk pengecekan? Kemudian untuk yang pertanyaan kedua ini, kan tadi dijelaskan terkait sistem plumbingnya itu menggunakan sistem gravitasi. Yang mana saya juga dari kelompok 2 kemarin menjelaskan gitu terkait sistem gravitasi ini berimbas negatifnya karena semakin bawah itu semakin kuat atau tinggi tekanannya gitu. Nah, untuk sistem plumbing air kotor ini untuk mencegah tekanan balik di lantai yang paling bawahnya itu seperti apa? Apakah menggunakan check valve yang seperti yang kelompok saya jelaskan gitu untuk mencegah tekanan balik atau ada alat lain yang digunakan gitu? Mungkin cukup bisa dijawab. silakan. Yang dari kelompok 3, Izin jawab untuk yang pertanyaan pertama, untuk pengecekannya itu lantai, kalau per lantai itu nggak ada, tapi kalau di bawah itu, jadi setiap lantai itu ada ruang ininya kan, ada ruang MEP-nya. Eh, Pengecekannya langsung di sana. Tapi kalau yang di lantai dasar itu ada manhole-nya di bagian tengah setelah koridor. Jadi di indoornya juga ada gitu, cukup. kontrol. Untuk setiap belokan biasanya dibuat bak kontrol. Menuju ke P terakhirnya itu biasanya pipa. Ya. Barangkali ada yang menambahkan lagi, silahkan. Eh, eh, Seperti yang Bapak tadi jelaskan, kalau di air kotor itu, air kotor maupun air hujan, di sini tuh di ujung instalasinya, seperti kalau air kotor kan lantai makin besar si pipanya, ukuran dimensi pipanya. Kalau air kan eh,
pipa talangnya tuh nempel di kolom. Nah, pipa yang nempel di kolom itu dimensinya cukup besar untuk menampung air hujan yang turun dari atas. Cukup. Oke, gitu. Mungkin seperti itu, IRG. Izin Pak, izin menanggapi juga. Mungkin Ya, saya masih tanya Pak terkait Kalau kan untuk pip atau saluran plumbing air kotor ini kan menghasilkan selain air kan ada mungkin kotoran atau padatan yang menghasilkan gas ya Pak. Untuk ya. pembuangan gasnya sendiri itu seperti apa Pak? Apakah sama di pipa yang satu saluran itu ataukah ada tambahan seperti ventilasinya atau seperti apa sih Pak gitu? Jadi khususnya air kotor ini eh, dilengkapi biasanya dengan pipa pen ya. Pipa pen. Nah, contoh tadi coba saya share lagi. Nah, ini kan pipa tuh hanya dua ya, tapi dihubungkan dengan ada pipa pen ya. Jadi dibuang ke atas karena pada saat dari gedung itu akan di contohlah dari kloset gitu ya. Dia akan digelontor dari kloset. Kalau tidak ada pipa pen, itu di misalnya yang menggelontor itu ada di lantai paling bawah lah gitu ya, paling bawah. Nah, di lantai atasnya itu akan ketarik sehingga di dalam saniter itu kan ada penahan bau ya. Kloset itu selalu menggenang air. Nah, kalau kosong akan terjadi bau karena terisap oleh air yang di bawahnya. Maka perlu ada pipa pen gitu ya. Selain membuang udara gas gitu ya. Kemudian di penampungan akhir, misalnya contoh di yang di rumah lah gitu ya, ada septic tank. Itu sangat wajib dibuat pembuang udara ya, pembuang gasnya. Karena makin lama numpuk kotoran itu akan menimbulkan gas ya. Dan pernah terjadi itu meledak ya, karena tidak ada lubang pembuang udaranya. Jadi harus diperhatikan kalau di rumah sangat sederhana itu kan septic tank. Jadi septic tank itu harus ada pembuang udaranya. Ya. Kalau tidak ya menimbulkan eh, bahaya untuk jadi meledak gitu ya. Jadi itu. Jadi di instalasi setiap eh, ada yang pembuangnya digabungkan dengan pipa pen. Ya. Dari wastafel pembuangnya mesti disalurkan gitu ya. Kalau tidak pembuangan itu tidak lancar juga kalau tidak ada lubang udara pipa PET ya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, ini ada contoh ya. Nah, ini kebetulan sorry. Ini gedung bertingkat, ini instalasinya di luar. Jadi tidak disimpan di dalam sub. Nah, ini ada pipa terus ke atas ya. Pipanya tegak sampai ke ujung bangunan, ini pipa pen. Jadi setiap saluran yang dari kamar-kamar mandi dan sebagainya dihubungkan dengan pipa PEM di keluar gitu ya. Ini juga sama yang sebelah kanan ada pipa pen ini kan cuman lebih kecil pipa apa diameternya ya ke atas. Itu pipa pembuang udara. Kalau secara skematik, nah seperti ini juga. Jadi pipa pen itu wajib apalagi gedungnya gedung bertingkat gitu ya. Seperti itu, Irgi mungkin. Baik Pak, terima kasih sudah terjawab Pak. Ada lagi, Kirana, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya ke kelompok 3. Tadi disebutkan bahwa untuk pengolahan limbah ini digunakan STP ya, sebelum dialirin ke IPAL. Untuk alur dari STP ke IPAL-nya sendiri itu apakah ada treatment tambahan atau pengecekan parameter lain di outlet STP?
supaya beban pengolahan di IPAL-nya itu dapat berkurang gitu. Cukup. Oke, silakan. Barangkali Yuni ini yang mungkin yang pernah uji SLF ya. Punten Pak sama semuanya rekan-rekan. Saya kurang tahu kalau yang itu mah, soalnya saya pengujiannya langsung nanya ke teknisi, jadi keadaan aktualnya di di sana gimana dan pengecekannya eh, cuman sampai saluran dan ipalnya. Oh, jadi hanya sampai di IPAL aja ya? Eh, ya Pak, kalau untuk pertimbangan seperti yang ditanyakan Teh Kirana itu saya kurang tahu detail lengkapnya, soalnya saya di sana bagian SLF-nya bukan perencanaan dan tidak menghitung bagian itu juga. Oke. Jadi biasanya dari STP itu ada yang membuat suatu indikator ya, eh, seperti bak lah gitu ya. Bak menampung untuk melakukan uji air hasil dari pengolahan gitu ya. Ada yang sederhana ya, si bak itu ditanamin ikan ya. Jadi ikannya kalau hidup, nah berarti si air itu sudah tidak mengandung zat bahaya gitu ya. Ada yang memang ada alat indikator untuk bisa dipantau gitu ya. Tapi kalau gedung-gedung rumah sakit, apa hotel gitu ya. Tapi kalau yang pabrik, seperti yang pabrik itu mengolah atau memproduksi seperti produksi yang menimbulkan limbah B3, ya itu beda lagi gitu ya. Nah, karena biasanya yang di rumah sakit itu sudah dipisahkan ya pada saat sisa-sisa obat ya itu tidak dibuang ke saluran biasanya. Jadi ada khusus untuk memusnahkan itu. Ada yang sudah punya ya setiap rumah sakit itu ada tempat untuk memusnahkan ya. Ada yang mengikut ke tempat lain gitu ya. Mengikut ke tempat lain. Contoh misalnya ada salah satu pabrik di Karawang gitu ya. Itu membuang limbah yang berbahayanya itu ngikut ke tempat eh, Holcim ke Bogor. Di Bogor tuh ada khusus di Holcim. Sekarang pabriknya berubah nama Holcimnya ya. Itu ada tempat pembakaran ya khusus limbah-limbah yang berbahaya gitu ya. Jadi kembali lagi tadi dari STP itu biasanya ada untuk mengecek air akhir yang akan disalurkan ke saluran yang berikutnya gitu ya. Seperti itu Kirana. Baik, cukup Pak. Terima kasih. Kamu udah kelompok 3. Bapak maaf izin tambahan kalau untuk terkait air limbah yang disalurkan ke saluran kota itu dari dari pihak kami ngeceknya cuman pH aja. Hmm. Kalau pH-nya sekitar 6 sampai 9 untuk air limbah itu dianggapnya air yang tidak berbahaya. Sama dari temperaturnya kalau masih di suhu normal, suhu lingkungan itu dianggapnya masih aman. Terus terkait pengecekan lebih lanjutnya itu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat eh, yang kemudian dikeluarkan surat izinnya gitu. Oke. Baik, terima kasih Teh Yuni. Ada lagi yang lain? Amanda?
Mau bertanya? Silakan. Maaf Kak, tadi kepencet. Maaf. Nah, nah, ini ada contoh lagi ya. Saya pernah menguji salah satu konstruksi pembuangan limbah air, tapi bukannya limbah air kotor ya. Jadi salah satu eh, pembangkit listrik ya, pembangkit listrik yang air pendingin turbinnya itu ngambil dari laut ya. Dia masuk melalui dibuat saluran khusus. Nah, limbahnya itu air panas sampai airnya mendidih ya. Sedangkan air mendidih itu ke laut gitu ya. Bisa jadi ikan-ikan di lautnya mati karena panas. Sehingga tabungnya itu dibuat terus berputar gitu. Beberapa putaran eh, dipanjangkan salurannya itu. Sehingga air yang mengalir ke ujung yang kembali lagi ke laut itu sudah dingin. Ya. Nah, waktu itu saya dengan tim menguji adalah salurannya karena terbuat dari beton, ada yang retak gitu ya. Kami menguji retakan itu eh, berbahaya atau tidak gitu ya. Tapi saya ambil kenapa ini saluran itu dibuat bulak-belok panjang gitu ya untuk menuju ke lautnya. Ternyata itu adalah untuk mendinginkan karena pada saat keluar dari hasil produksi turbin itu sangat panas gitu ya. Mendidih lah gitu ya. Sehingga tidak ditampung dulu tapi disalurkan langsung melalui eh, jalur yang panjang. Jadi di dalam perjalanan dia dingin gitu ya. Contoh tuh, ya contoh yang lainnya. Limbah tapi tidak bukan limbahnya air kotor. Kalau pada umumnya limbah-limbah di gedung itu ya itu tadi. Jadi diolah melalui STP. Nah, tapi ada di yang pernah dikunjungi praktikum plumbing ya. Salah satu hotel wilayah Cimahi itu ada menggunakan sistem baknya bakteri gitu ya. Jadi ada beberapa bak disalurkan menampung dengan cara menghidupkan bakteri gitu ya. Sampai bak terakhir tuh sangat bening airnya gitu ya, karena memang semua bakterinya hidup. Gitu ya. Contoh di rumah ya, jadi kalau septic tank itu cepat penuh, satu memang biasanya sumber resapannya kurang baik gitu ya. Yang kedua, bakterinya tidak hidup ya, karena mungkin ada tercampur air sabun gitu ya. Air sabun itu tidak boleh dimasukkan ke dalam septic tank gitu ya, karena tadi mematikan bakteri gitu ya. Ini bukan bakteri. Ada jualan ya di toko bahan itu ada yang mereknya Star Bio, ada Bio apalah gitu ya, yang itu sejenis pakan ya, nanti dimasukkan ke dalam instalasi air kotor, dibilas, nah nanti itu akan menghidupkan bakteri. Gitu ya. Kalau di dalam septic tank kalau dibuka bak kontrolnya itu banyak kecoa, nah itu berarti bakterinya hidup ya. Tapi kalau sama sekali tidak ada eh, binatang hidup di dalam septic tank, itu berarti bakterinya mati gitu ya. Karena mungkin ada salah satu tadi cairan yang mematikan bakteri. Oke, yang lain barangkali ini sudah adan adan maghrib ya.
Masih eh, cukup mungkin ya. Kalau tidak ada lagi, saya kira di akhir saja ke kelompok 3 yang telah memberikan eh, materi tentang instalasi air plumbing, air kotor, plumbing air kotor, khususnya di rumah sakit wilayah mana ini tadi Binong ya apa Plumbon ya, rumah sakit Plumbon. Kalau tidak yang diingat, kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.